Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Saat ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana cara kita mengisi sasaran kinerja pegawai. SKP ini difokuskan atau dikhususkan untuk penyuluh KB yang berada di bawah BKKBN atau Kemenduk Bangga. Nah, langkah pertama sebelum kita mulai masuk ke aplikasinya atau ke websitenya, pastikan Bapak Ibu juga sudah punya file ini ya, MPH PKB PLKB, yang mana ini berisi poin-poin yang nanti akan kita input ke dalam SKP-nya. Nah, di sini. Kalau kita perhatikan di bawah sheet ini tuh ada dua jenis ya. Ada SKP PKB Madya, ada SKP PKB Ahli Muda ke bawah. Nah, karena saat ini saya masih ahli muda, maka saya akan coba mencontohkan pengisian SKP PKB Ahli Muda. Nanti kita akan lihat bersama poin-poin ini akan kita pindahkan ke dalam e-kinerja. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita buka dulu browser. Kita bisa di saat ini kita menggunakan Google Chrome ya, menggunakan Google Chrome. Lalu kita ketik di sini ASN Digital titik bkkbn titik go titik id atau asndigital.bkkb.bkn.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, selamat datang. Nah, setelah itu kita klik bagian tengah, lalu kita klik login ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik masuk. Nah, di sini kita silahkan masukkan username yaitu password, username yaitu NIP kita atau NIP, dan password yang sudah kita tentukan. Nah, setelah kita isi di bagian sini kita klik sign in. Nah, di sini akan muncul kolom untuk mengisi angka kode OTP. Di sini kita perlu untuk melihat di HP kita, khusus di aplikasi Google Authenticator, untuk melihat berapa kode yang ada di sini. Di saat ini kode saya adalah 715403. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi. Selamat datang Muhammad Abdul Iman, ini ada muncul ya. Lalu kursornya kita arahkan ke tengah. Lalu kita pilih layanan individu ASN. Nah, di bagian sini kita pilih bagian kinerja ya. Di bagian kinerja kita klik. Nah, muncul seperti ini. Ya, ini tampilan sudah terbuka. Sudah terbuka. Nah, setelah itu kita klik di sini di bagian kanan atas ada tulisan tambah periode SKP. Kita klik di sini. Ini kita tutup dulu ya. Nah, ini. Di sini eh, sebelum kita mengisi, pastikan dulu di bagian profil ya, di bagian profil di unit kerja PNS-nya ini sudah benar. Sudah benar karena saya penyuluh KB ahli muda masih golongan 3B, maka atasan langsung saya adalah sekretaris badan atau sekretariat. Nah, seperti ini. Sekretariat dengan pimpinan Dwi Setiawan, perwakilan BKKBN Jawa Barat. Oke. Terus kita kembali ke SKP. Nah, di bagian sini kita klik tambah periode SKP. Nah, kita perhatikan ya, ini sudah benar. Ketua atasannya adalah Kukuh Dwi Setiawan. Unit kerjanya di Jawa Barat sudah benar. Nah, di sini kita klik periodenya. Caranya dengan bisa kita klik di bagian kanan ini, ya.
Atau bisa juga kita klik langsung, kita ketik 01 01 2025. Periode akhirnya itu berarti dari 31 Desember 2025. Nah, untuk pendekatannya kita mengambil pendekatan kuantitatif ya, kuantitatif. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, muncul. Nah, di sini kita lihat statusnya itu adalah draft karena masih bentuknya draft. Nah, selanjutnya kita klik detail SKP di bagian sini. Lalu kita lihat ya ini sudah data sudah benar dari nama, terus atasannya juga sudah benar. Nah, selanjutnya kita pilih tambah RHK. Nah, tombol ini. Tambah RHK, kita klik. Nah, di sini kita pilih. Nah, cara mengisinya kita melihat dari Excel yang ini, dari sini. Nah, untuk memudahkan saya akan membagi menjadi dua halaman ya. Nah, seperti ini. Bagi dua halaman. Sudah? Di bagian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, ini bentuknya sudah diketikkan, jadi kita tinggal memilih. Jadi pastikan pilihan yang kita pilih itu benar. Nah, di sini saya akan memilih, kita lihat di bagian Excel ini, meningkatnya pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana di provinsi. Nah, berarti di sini kita lihat yang bagian 2 ya, meningkatnya pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan program pembangunan keluarga dan seterusnya. Nah, jenis RHK-nya ini adalah utama. Kita pilih utama. Nah, di bagian rencana hasil kerja, kita cukup melihat lagi di bagian kiri di sini yang di Excel. Lalu tinggal kita kopas. Nah, bisa kita klik tahan sampai akhir atau kita bisa juga dengan klik di sini lalu klik Ctrl A lalu Ctrl C untuk copy pastenya ya atau copy lalu kita tempelkan di sini paste. Nah, seperti ini. Meningkatnya jumlah keluarga anggota BKB, BKR, BKL, UPPKA, hadir pertemuan penyuluhan, serta jumlah pertemuan PIKR dan jumlah remaja hadir pada pertemuan pada PIK remaja. Kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan tambah indikator. Klik tambah indikator. Di bagian ini ada aspek. Nah, kalau di sini aspeknya adalah kuantitas, maka kita pilih kuantitas. Berarti jumlah kuantitas. Nah, untuk indikatornya kita tinggal kopas seperti yang sebelumnya. Tinggal kita blok, lalu kita copy, lalu kita paste. Nah, untuk targetnya di sini 12 laporan. Ya, di sini juga ada tulisan memuat laporan rekapan keluarga dan sebagainya. Nah, yang di dalam kurung tidak perlu dimasukkan, cukup dituliskan 12 laporan saja. Seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan lagi indikatornya. Ya. Karena kan RHK-nya udah sama ya. Sama ini. Kita lanjut dengan tambah indikator. Nah, terus di sini aspeknya kuantitas. Terus indikatornya adalah jumlah fasilitasi BKB holistik. Kita copy, kita paste. Untuk targetnya sama 12 laporan, kita klik OK dan seterusnya.
Nah, cara ini terus ditambahkan sampai ini yang terakhir, jumlah remaja hadir pertemuan karena ini masuk bagian ke dalam rencana hasil kerja, ya. Nah, bagaimana cara kita memasukkan yang terfasilitasi keluarga dengan Baduta ini? Kita tinggal tambahkan lagi tambah RHK, lalu kita klik meningkat karena meningkatnya pelaksanaan fasilitasi di sini. Untuk jenis RHK-nya kita ambil yang di sini, ya, yang di sini. Lalu kita Ctrl A, blok semua, kita copy, lalu kita Ctrl paste atau di paste. Eh, oh maaf, salah, bukan di sini, tapi di jenis RHK ini ntar ini di utama dulu. Oh ya bener. Nah, jadi jenis RHK-nya utama, terus rencana hasil kerjanya terfasilitasinya keluarga dengan Baduta yang mendapatkan pembinaan 1000 HPK. Kita klik OK. Kita klik OK dan seterusnya seperti itu. Kita klik tambah indikator, aspeknya kuantitas, indikatornya ini kita blok, copy, Ctrl paste, targetnya masih sama ya 12 laporan, berarti per bulannya 1, klik OK. Nah, terus seperti itu, ini saya skip aja teman-teman ya, biar tidak menguras banyak waktu. Ini terus seperti itu sampai habis dan nanti dilanjutkan dengan eh, menambahkan ini nih, meningkatnya persentase pegawai. Nah, di bagian ini kita klik tambahkan lagi tambah RHK, terus meningkatnya persentase pengembangan kompetensi diri pegawai. Kita tambahin di sini, terus jenis RHK-nya ini teh utama ya, utama. Terus di sini kita tuliskan terlaksananya pengembangan kompetensi. Copy, Ctrl V, tadi paste, oke. Di sini kita tambahkan indikator. Indikatornya untuk aspek itu kuantitas, untuk indikatornya jumlah dokumen pengembangan potensi diri. Copy, paste. Untuk targetnya 20 JP ya. Bisa kita tulis di sini 20 JP. Satuan target JP atau laporan. Karena di sini ditulisnya laporan ya. Laporan. Kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk seterusnya di bagian bawah kita scroll ke bagian bawah. Di lampiran ada 3 poin yang perlu kita tambahkan. Yang pertama, dukungan sumber daya. Dukungan sumber daya kita edit ya. Nah, kalau bagian ini kita cukup mengambil dari SKP tahun kemarin. Ya, SKP tahun kemarin. Nah, di sini dukungan sumber daya, di sini dukungan sarana dan prasarana. Kita tinggal blok saja, kita copy, lalu kita tempelkan di sini, di paste. Oke. Selanjutnya skema pertanggungjawaban diedit. Kita blok ya.
kita copy, lalu di sini kita coba paste. Nah, bulan. Nah, seperti ini ya. Capaian kinerja dilaporkan setiap bulan. Laporan kinerja Visum. Lalu kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Jadi nggak perlu dinomorkan Bu ya. Itu dia bakal otomatis. Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk konsekuensi sama seperti tadi, kita tinggal blok ya, kita tebalkan di sini. Lalu kita copy, lalu kita pastekan di sini. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah tata cara bagaimana kita membuat SKP. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan memudahkan kita dalam mengisi SKP. Bagi ada yang ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan, bisa komen di bawah atau bisa konsultasi ke bagian lini lapangan di kabupaten kota masing-masing. Salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.